Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Lab akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peralatan Praktikum Biologi di SMA dengan dosen pengampu Dr. Rusdi M. Biomed. Dengan anggota saya sendiri Rehanda Fahwadil dan ketiga teman saya Cindy, Sukma Febrianingrum, dan Niken Ivanisya Tarigan. Adapun jenis-jenis sarana laboratorium biologi berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, yang pertama yaitu perabotan, kedua alat peraga, ketiga alat dan bahan percobaan, yang keempat bahan habis pakai, yang kelima media pendidikan, dan yang keenam adalah perlengkapan lainnya. Jenis sarana lab biologi yang pertama yaitu perabotan. Contoh perabotan yang pertama yaitu kursi dengan jumlah 1 buah per 1 siswa dan 1 guru, kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Yang kedua yaitu meja kerja dengan syarat 1 buah per 7 peserta didik, kuat, stabil, permukaannya kedap air, dan mudah dibersihkan. Yang ketiga yaitu meja demonstrasi dengan syarat 1 buah per lab, kuat, stabil, permukaannya kedap air, mudah dibersihkan, dapat menampung alat dan bahan percobaan, tingginya memungkinkan untuk seluruh peserta didik dapat mengamati percobaan yang sedang didemonstrasikan. Yang keempat yaitu meja persiapan dengan syaratnya berjumlah 1 buah per lab, kuat, stabil, dan ukurannya memadai untuk menyiapkan materi percobaan. Yang kelima yaitu lemari alat dan bahan dengan syaratnya berjumlah 1 buah per lab, mampu menampung semua alat dan bahan, tertutup, tidak mudah berkarat, dan dapat dikunci. Yang keenam yaitu bak cuci dengan syaratnya yaitu berjumlah 1 buah untuk 2 kelompok dan tersedia air yang bersih dalam jumlah yang memadai. Jenis sarana lab biologi yang kedua yaitu alat peraga. Contoh dari alat peraga yang pertama yaitu model kerangka manusia dan yang kedua model tubuh manusia. Kedua model ini mempunyai syarat yaitu berjumlah 1 buah per lab dengan tinggi minimum 150 cm, organ tubuh terlihat dan dapat dilepaskan dari model agar mudah diamati. Selanjutnya yaitu adanya preparat mitosis dan meiosis dengan jumlahnya yaitu 6 buah per lab. Yang keempat yaitu preparat anatomi tumbuhan dengan syaratnya berjumlah 6 set per lab berupa irisan melintang dari akar, batang, dan daun baik dikotil maupun monokotil. Yang kelima yaitu preparat anatomi hewan dengan syarat yaitu berjumlah 6 set per lab berupa irisan otot rangka, otot jantung, otot polos, tulang keras, tulang rawan, ginjal, testis, ovarium, hepar, dan saraf. Keenam yaitu gambar kromosom, DNA, dan RNA dengan jumlahnya yaitu 1 set per lab. Gambarnya harus jelas terbaca, berwarna, dan ukurannya minimal A1. Yang ketujuh yaitu gambar pewarisan sifat dengan syaratnya berjumlah 1 buah per lab. Gambar harus jelas terbaca, berwarna, dan ukurannya minimal A1. Yang kedelapan yaitu gambar tumbuhan dari berbagai divisi dan gambar hewan dari berbagai filum. Dengan syaratnya yaitu berjumlah 1 set per lab, gambarnya harus jelas terbaca, berwarna, dan ukurannya minimal A1. Selanjutnya adalah gambar atau model sistem pencernaan manusia. Lalu ada gambar atau model sistem pernafasan manusia. Lalu ada gambar atau model sistem peredaran darah manusia. Masing-masing 1 buah per lab. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Selanjutnya ada gambar atau model sistem pengeluaran manusia. Lalu ada gambar atau model sistem reproduksi manusia. Lalu ada gambar atau model sistem saraf manusia. Masing-masing 1 buah per lab. Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. Selanjutnya adalah gambar sistem pencernaan dari burung,
reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambar jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Selanjutnya ada gambar sistem pernafasan dari burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambar jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran A1. Selanjutnya adalah gambar sistem peredaran darah dari burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambar jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Selanjutnya adalah gambar sistem pengeluaran dari burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambarnya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Selanjutnya adalah gambar sistem reproduksi dari burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambar jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Selanjutnya adalah gambar sistem saraf dari burung, reptil, amfibi, ikan, dan cacing tanah. Isi gambar jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Yang terakhir dari alat peraga adalah gambar pohon evolusi. Isinya jelas terbaca dan berwarna dengan ukuran minimal A1. Selanjutnya ada alat bahan percobaan. Yang pertama ada mikroskop monokuler yang dibutuhkan 6 buah untuk satu labnya. Dengan lensa objektif 10 kali, 40 kali, 100 kali, dan lensa okuler 5 kali dan 10 kali. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung. Diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi silika gel dan petunjuk pemakaiannya. Kemudian yang kedua ada mikroskop stereo binokuler yang dibutuhkan 6 buah per lab. Dengan perbesaran 20 kali, jarak kerja dapat distel antara okuler dan bidang pandang, alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skrup penjepit, ada tutup penahan debu. Yang pertama ada mikroskop monokuler yang dibutuhkan 6 buah untuk satu labnya. Dengan lensa objektif 10 kali, 40 kali, 100 kali, dan lensa okuler 5 kali dan 10 kali. Kondensor berupa cermin datar dan cermin cekung. Diafragma iris, konstruksi logam kuat dan kekar, meja horizontal, pengatur fokus kasar dan halus, tersimpan dalam peti kayu yang dilengkapi silika gel dan petunjuk pemakaiannya. Kemudian yang kedua ada mikroskop stereo binokuler yang dibutuhkan 6 buah per lab. Dengan perbesaran 20 kali, jarak kerja dapat distel antara okuler dan bidang pandang, alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skrup penjepit, ada tutup penahan debu. Yang ketiga ada neraca yang dibutuhkan 1 buah per lab dengan kapasitas 311 gram, ada piringan tunggal, 4 lengan dengan beban yang dapat digeser, ada skrup penyetel keseimbangan dengan ketelitian 10 mg. Yang selanjutnya ada perangkat pemeliharaan mikroskop yang dibutuhkan 2 set per labnya dengan kualitas yang baik. Ada gelas benda yang dibutuhkan 6 pak per labnya dengan isi per paknya yaitu 72. Kaca jernih ukuran 76,2 mm dikali 25,4 mm dikali 1 mm. Kemudian ada gelas penutup yang dibutuhkan 6 pak per lab dengan satu paknya berisi 50. Terbuat dari kaca jernih ukuran 22 mm dikali 22 mm dikali 0,16 mm. Kemudian ada gelas arloji yang dibutuhkan 2 pak per lab dengan satu paknya berisi 10, terbuat dari bahan kaca dengan diameter 80 mm.
Kemudian ada cawan Petri, dibutuhkan 2 pak per lap dengan isi satu paknya adalah 10, terbuat dari bahan kaca. Kemudian ada penutupnya dengan diameter 100 mm. Kemudian ada gelas beker masing-masing 10 buah per lap, terbuat dari bahan borosilikat, kemudian rendah dan berbibir. Volumenya itu ada yang 50 ml, 100 ml, 250 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Kemudian ada corong dengan masing-masing 10 buah per lap, terbuat dari bahan borosilikat, kemudian datar dengan diameter 75 mm dan 100 mm. Kemudian ada pipet ukur, dibutuhkan 6 buah per lap, terbuat dari kaca, berbentuk lurus dengan skala permanen dan volume 10 ml. Kemudian ada tabung reaksi yang dibutuhkan 6 kotak per lap dengan satu kotaknya itu berisi 10, terbuat dari kaca borosilikat dengan bibir lipat dan tinggi 100 mm, diameternya itu 12 mm. Selanjutnya ada sikat tabung reaksi, dibutuhkan 10 buah per lapnya dengan deskripsinya itu yaitu kepalanya berbulu keras, pegangan kawat dan diameter 22 sampai 26 mm. Kemudian ada penjepit tabung reaksi, dibutuhkan 10 buah per lap dengan bahan kayu dengan pegas untuk tabung reaksi, diameternya 10 sampai 25 mm. Kemudian ada kotak preparat, itu 6 buah per lap dengan isi 100, terbuat dari kayu atau plastik. Kemudian ada lumpang dan alu, dibutuhkan 6 buah per lap, terbuat dari bahan porselen dengan permukaan rata dan licin, diameternya 80 mm. Kemudian ada Erlenmeyer, masing-masing 10 buah per lap, kaca borosilikat dengan bibir luang, volumenya itu ada 50 ml, 100 ml, 600 ml, dan 1000 ml. Gelas ukur masing-masing 6 buah per lap, terbuat dari kaca borosilikat dengan volumenya itu ada yang 100 ml dan 10 ml. Kemudian ada stopwatch, dibutuhkan 6 buah per lap dengan ketelitian 0,2 detik. Ada kaki 3, 6 buah per lap, terbuat dari bahan besi. Kemudian panjang batangnya itu sekitar 12 cm dengan diameter cincinnya sekitar 62 cm. Kemudian ada perangkat batang statif yang panjang dan pendeknya itu 6 set per lap. Dengan satu set itu berisi 10, terbuat dari baja yang tahan karat. Dasar statifnya itu bahannya ABS. Balok penunjangnya itu dari logam. Kaki standar, diameter 10 mm. Kemudian ada klem universal 10 buah per lap, terbuat dari aluminium dan baja anti karat dengan bagian dalam pemegang dilapisi karet, panjangnya sekitar 12 cm. Boss head atau penjepit, dibutuhkan 10 buah per lap, terbuat dari aluminium. Arah lubang penggenggamnya itu vertikal dan horizontal dengan panjang sekitar 80 mm. Kemudian ada kasa yang dibutuhkan 6 buah per lap, terbuat dari bahan baja anti karat tanpa asbes, ukuran 140 mm x 140 mm. Kemudian ada pembakar spiritus, dibutuhkan 6 buah per lap, terbuat dari kaca dengan sumbu dan tutup, volumenya 100 ml. Kemudian ada akuarium, dibutuhkan 1 buah per lap, itu terbuat dari plastik transparan dilengkapi alas dan penutup, ukurannya 30 cm x 20 cm dikali 20 cm. Ada sumbat karet 1 lubang, itu masing-masing 6 buah per lap, diameternya itu ada 8 mili, 9 mili, 10 mili, 11 mili, 13 mili, 15 mili, 17 mili, 19 mili, 21 mili, dan 23 mili. Kemudian ada potometer, dibutuhkan 6 buah per lap, terbuat dari kaca. Kemudian ada sumbat karet 2 lubang, masing-masing 10 buah per lap dengan diameter 15 mm, 17 mili, 19 mili, 21 mili, dan 23 mili.
Kemudian ada termometer, masing-masing 10 buah per lab. Dengan batas ukurnya itu 10 sampai 50 derajat Celcius dan minus 10 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian ada respirometer, dibutuhkan 6 buah per lab dengan kualitas yang baik. Kemudian ada perangkat bedah hewan, dibutuhkan 6 set per lab. Perangkat bedah hewan ini tuh isinya ada skalpel, gunting lurus 115 mili, gunting bengkok 115 mm, kemudian ada jarum pentul, pinset 125 mm, loupe bertangkai dengan diameter 58 mm. Kemudian ada termometer suhu, termometer suhu tanah, dibutuhkannya 6 buah per lab. Itu terbuatnya dari tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa. Batas ukurnya minus 5 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian ada buku manual percobaan, dibutuhkan 6 buah per setiap percobaan. Kemudian ada hygrometer putar, dibutuhkan 2 buah per lab. Dilengkapi kabel konversi dengan skala 0 sampai 50 derajat Celcius. Ada kuadrat yang dibutuhkan 6 buah per lab, terbuat dari besi atau aluminium dengan skrup kupu-kupu dengan jala berjarak 10 cm. Ukurannya 50 cm dikali 50 cm. Baik, yang selanjutnya itu ada media pendidikan. Untuk media pendidikan ini hanya dibutuhkan papan tulis dengan rasio 1 buah per laboratorium dengan ukuran minimum 90 cm kali 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. Kemudian ada bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakai ini yang pertama ada asam sulfat dengan rasio 500 ml per lab dengan konsentrasi 95 sampai 98%. Kemudian ada HCl dengan rasio 500 cc per lab dengan konsentrasi 36%. Kemudian ada asetokarmin dengan rasio 10 gram per lab dalam bentuk serbuk. Kemudian ada eosin dengan rasio 25 gram per lab dalam bentuk padat kristal. Kemudian ada etanol dengan rasio 2500 ml per lab dengan konsentrasi 95%. Kemudian ada glukosa dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud padat kristal. Kemudian ada indikator universal dengan rasio 4 rol per lab untuk mengukur pH dari 1 sampai 11. Kemudian ada iodium dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud padat kristal. Selanjutnya ada KOH dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud padat kristal. Kemudian ada MnSO4 dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud padat serbuk. Kemudian ada NaOH dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud padat kristal. Kemudian ada vaselin dengan rasio 500 gram per lab dalam wujud pasta. Dan yang terakhir ada kertas saring dengan rasio 6 pak per lab dengan standar kualitas sekolah nomor 1 dengan diameter 90 mm. Kemudian yang terakhir ada peralatan lainnya. Untuk peralatan lainnya, yang pertama ada soket listrik dengan rasio 9 buah per lab. Ditempatkan yang pertama ada 1 soket di tiap meja peserta didik, lalu 2 soket di meja demo dan 2 soket sisanya di ruang persiapan. Kemudian ada alat pemadam kebakaran dengan rasio 1 buah per lab dengan syarat mudah dioperasikan. Kemudian ada peralatan P3K dengan rasio 1 buah per lab. Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak kadaluarsa, termasuk obat P3K untuk luka bakar dan luka terbuka. Kemudian ada tempat sampah dengan rasio 1 buah per lab. Dan yang terakhir jam dinding dengan rasio 1 buah per lab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.